Pekan yang lalu kita telah mempelajari banyak Quran dan hadis yang mengenai tentang keutamaan zikrullah, ya. Kemarin sudah sama-sama kita pahami yang semuanya alhamdulillah Al-Quran dan hadis sebagian ada di otak kita, ya. Apa tuh diantaranya? Qul huwallahu ahad. Betul ya? Ada nggak di otak kita? Ada nggak di qalbu kita? Alhamdulillah. Wa fi hadhihi, dan di dalam bab ini ayatun katsiratun, terdapat banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an wa ahaditsu maupun hadis-hadis la tuhsa, yang betapa saking banyaknya tidak terhitung. Wah, luar biasa ya. Al-Qur'an saja dan hadis yang membahas khusus masalah zikrullah tidak terhitung jumlahnya, karena saking apanya? Saking halo. Ada nggak ini? Fokus ya belajarnya ya. Karena tidak terhitung karena saking zikir 33 banyak apa sedikit? Sedikit. Zikir 10, 100 banyak apa sedikit? Zikir 165, zikir 70.000, 100.000, 300.000, sejuta, sa'ah itu baru tidak terhitung. Kenapa? Karena saking. Wa in ta'uddu nikmatallah, surah Ibrahim ayat 7. Wa in ta'uddu nikmatallah, seandainya engkau menghitung-hitung nikmat yang telah aku berikan kepadamu, la tuhsuha, niscaya tidak akan terhitung. Tidak terhitung itu bukan berarti jumlahnya yang karena saking mega billion, mega triliun itu tidak terhitung, tapi tidak, karena saking apanya tadi? Saking banyaknya maka tidak terhitung. Kalau istilah Sunda, sa'ah itu seperti apa? Pokoknya mah banyak gitu nih. Banyak kenapa mah? Pokoknya loba we. Maka zikir itu sebenarnya harus sampai latuh suha, tidak terhitung. Bagaimana tidak terhitung? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika zikir pertama kali mah semangat luar biasa, bahkan digigirin ada kopi. Tapi begitu memasuki hitungan keempat, subhanallah. Ya, bangun-bangun pas adzan subuh. Maka itu yang disebut latuh suha tuh di situ. Kan kita mah baru belajar ya tingkatan PAUD lah ya. Zikir itu tingkatan PAUD. Kalau berenang itu kuciprakan gitu lah ya. Gaya kalau Agre kan ikut klub berenang gitu ya. Gaya kupu-kupu, gaya bebas, gaya dada. Kalau kalau kita gaya apa? Gaya keceprak lah gitu ya. Zikir kita pun sama ya. Zikirnya emang la ilaha illallah, tapi teknik maupun ketahanan berzikir maupun tujuan dan maksud segala macamnya tidak sebagaimana orang yang berzikir. Apalagi kalau dibandingkan dengan para ulama yang soleh, yang amil, yang rosih, itu subhanallah tidak pernah menyamai kita mah. Boro-boro menyamai atau ya mendekati aja enggak. Apatah lagi kalau dibandingkan dengan zikirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana zikirnya Rasul? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Sampai-sampai langit dan bumi pun ikut berzikir karena zikirnya Rasul. Kalau kita ya zikir-zikir ya. Setan salah satu untuk faidah berzikir adalah setan makin jauh dari kita. Kita berzikir, setan mendekati kita apa menjauhi? Apa? Menjauhi. Luar biasa. Kalau saya mah enggak, karena masih tingkatan TK. Setan begitu sepet. Karena zikir kita itu masih keceprok ya, baru latihan zikir. Bagaimana zikir yang sesungguhnya? Zikir yang sesungguhnya adalah zikir yang ditalkinkan. Apa katanya? Fatalaqa Adamu min Rabbih.
dan Nabi Adam alaihissalam menerima talqin dari Allah Subhanahu wa taala mir rabbihi. Berapa katanya zikirnya? Kalimatin, beberapa kalimat. Itu di dalam sejarah Nabi Adam alaihissalam ketika terjerumus pada satu kesalahan. Yang satu kesalahan aja ditaubati oleh beliau sampai 200 tahun. Tapi sampai 200 tahun itu tersebut Allah belum berkenan. Bagaimana zikirnya Nabi Ibrahim, Nabi Adam? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana fa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa doa itu? Itu doa yang paling tua. Doa apa katanya? Doa yang paling tua karena memang dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam. Berapa lama itu doa dibaca? Setahun? 2 tahun? 200 tahun. Subhanallah. 200 tahun sedikit apa buahnya? Banyak ya. Saking lamanya, mungkin kalau kita udah jenggotan kali. Dikerok deh jenggotan deh. Dikerok deh jenggotan. Karena saking tua dan saking lamanya ya. Tapi selama itu pula Nabi Adam belum diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru fatalaqo Adamu mir rabbih, dan Nabi Adam menerima talqin. Laqana yulaqinu talqinan. Coba bayangkan, Nabi Adam saja menerima talqin, menerima pembelajaran dari Allah. Karena yang disebut talqin itu adalah pembelajaran. Yang disebut talqin itu adalah penanaman bibit zikrullah di dalam qalbu kita. Nah, ya. Jadi ketika mendengar kata talqin itu jangan ketika mendengar kata talqin jangan berarti lantas kita ditalqin atau bener orang teh terepae atunya. Tidak ya, talqin itu ada 2 pengertian. Talqin secara fikih dan talqin secara tasawuf. Walaupun hadisnya sama-sama laqinu bimautakum biqauli la ilaha illallah. Talqinkan olehmu. Ini orang yang sudah meninggal atau orang yang akan meninggal? Yang akan meninggal berarti siapa? Kita lu aja kali ya. Ya emang kita benar. Kita akan meninggal ya. Berapa lama lagi? Entah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 20 tahun atau terserah lah. Mau kalian dulu pada meninggal semuanya, Abi belakangan, terserah. Atau dibalik, Abi belakangan, kalian duluan. Ya. Atau itu sama-sama kehet itu. Orang kehet. Nah, Nabi Adam alaihissalam menerima talqin tersebut, subhanallah. Fataba alaih, maka serta-merta Nabi Adam pun menerima serta-merta Allah pun menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam ya. Bagi siswa kelas 7, kelas 8, kelas 9 sudah sampai belum pada ayat tersebut? Fatalaqo Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Surah apa? Betul. Wah, luar biasa. Ini pada jawab semuanya. Al-Baqarah ayat berapa? Al-Baqarah ayat awal-awal ini, awal-awal. Berapa? 30? 37 ayat 30. Al-Baqarah ayat berapa katanya? 30. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih.
Nah, karena saking banyaknya ayat-ayat, hadis-hadis dan makalah-makalah yang menerangkan tentang keutamaan zikir, ternyata subhanallah, kalimat zikir la ilaha illallah adalah yang paling apa? Paling utama berdasarkan hadis qad sa'ala nabiyya qad inna aliyan qad sa'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah memohon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang aqrabut, ya Rasulullah, dulluni aqrabut turuk. Wahai Rasul, tunjukkan kepada saya jalan yang paling dekat, jalan yang memungkinkan untuk cepat sampainya. Paling dekat berarti yang lain jalan banyak, tapi kalau yang paling dekat, ada nggak yang lebih dekat dari yang paling dekat? Ya ada ya. Wafdoliha, dan yang mengucapkannya justru seutama-utama ucapan, karena wafdoliha yang paling utama indallah, menurut Allah, wa ashaliha, dan yang paling mudah. Jalan menuju Allah, perjalanan spiritual menuju Allah, menuju keridhaan Allah, ada yang melalui puasa. Puasa ringan apa berat? Hah? Guru Abi waktu dulu mondok di Situbondo, ada yang sudah 15 tahun puasa. Luar biasa itu ya. Jangankan 15 tahun, 15 jam Abi udah kelepek. Ini 15 tahun puasa, subhanallah. Ada yang 9 tahun, ada yang 20 tahun. Luar biasa lah itu ya. Itu berat nggak kira-kira? Kalian sanggup nggak menjalankannya? Ada juga yang dengan cara bersodakoh. Sodakoh itu Rasulullah SAW, orang yang paling kaya di antara pemuda-pemuda Mekah, menikah dengan orang yang punya berapa kekayaannya? Bukan seperempat, 2/3. 2/3 penduduk kota Mekah pernah menjadi kekayaan Siti Khadijah. Masya Allah, itu kaya apa? Kaya banget. Kaya banget tuh ya. Tapi semua harta kekayaan Rasulullah habis untuk li'i'la'i kalimatillah li'izzatil Islam wal muslimin, menegakkan kalimat Allah dan juga memperjuangkan kemuliaan untuk muslim dan Islam dan kaum muslimin. Subhanallah. Kita ya, bukan kita, saya gitu ya. Saya aja baru sodakoh 5.000, rasanya berat sekali itu ya. Semua orang bisa sanggup nggak untuk bersodakoh? Ya sanggup ya, kalau sekedar 2.000 mah sanggup saya juga tuh. Sodakoh tiap hari, mikir-mikir. Sodakoh tiap jam, sodakoh tiap menit, mikir-mikir ya semuanya ya. Nah, mau jalan dengan cara beribadah susah, mau jalan dengan cara bersodakoh susah, mau jalan dengan berpuasa susah sekali. Tapi ada yang paling ringan, atau ada yang paling mudah. Apa itu? Zikir la ilaha illallah. Alaika, atas permohonan tersebut, permohonan Sayyidina Ali untuk memohon kepada Rasulullah SAW jalan yang paling dekat, ternyata Rasulullah jawabannya cuma satu. Apa itu? Alaika, perhatikan sini. Alaika bimudawamati zikrillah. Wajib atas engkau wahai Ali untuk senantiasa berzikir. Ya. Untuk senantiasa berzikir. Nah, zikir itu macam-macam. Subhanallah zikir bukan? Ya. Jawab semuanya. Subhanallah zikir bukan? Ya. Alhamdulillah zikir bukan? Ya. Allahu Akbar zikir bukan? Ya. La ilaha illallah zikir bukan? Ya. Iya tadi katanya. Nah, cuma ada bedanya. Subhanallah
Zikir agung bukan? Agung tidak? Kok tidak? Ya agung atau segala sesuatu yang berkaitan dengan zikir itu pasti coba jawab. Subhanallah zikir agung tidak? Alhamdulillah zikir agung tidak? Allahu Akbar zikir agung tidak? Ini agak mundur coba. Please. Lihat ngadungakan kepala. Pesan ke orang tua nanti mah dibekali kasur gitu ya. Nah ya. Kemudian dengan subhanallah, dengan alhamdulillah, dengan Allahu Akbar, itu semuanya adalah zikir agung. Tapi dibanding dengan la ilaha illallah itu lebih agung, betul nggak? Coba subhanallah zikir agung gitu semuanya jawab ya. 1, 2, 3. Subhanallah zikir agung. Alhamdulillah zikir agung. Allahu Akbar zikir agung. Astagfirullah zikir agung. La ilaha illallah lebih agung gitu. Ulangi ya. Subhanallah zikir agung. Alhamdulillah zikir agung. Allahu Akbar zikir agung. La ilaha illallah zikir agung. Jadi jangan menyalahkan yang lain ya. Oh ente mah zikirnya mah gitu-gitu aja. Aneh atuh nih punya zikir la ilaha illallah. Jangan seperti itu ya. Itu nanti akan membuat orang sakit hati. Daripada hatinya sakit mendingan dilus-lus ya. Ente mah luar biasa zikirnya agung gitu ya. Ada yang berzikir alhamdulillah, subhanallah, itu zikir yang ketemu yang zikir Allahu Akbar itu adalah zikir yang tapi dibandingkan dengan zikir la ilaha illallah, dibandingkan dengan la ilaha illallah lebih agung ya. Alhamdulillah. Ini satu jawaban kenapa di sekolah ini kok nggak dibaca zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Karena sekolah ini ingin mengikuti para ulama-ulama soleh yang rasih, yang mengamalkan kalimah la ilaha illallah setiap saat, setiap waktu dengan secara ikhlas dan istiqomah. Paham ya? Nanti kalau ada ditanya, misalkan kaliannya namanya Marvel gitu ya, Marvel, kok Bapak dengar di sekolah yang Marvel sekolah di situ tidak pernah zikir subhanallah? Jawabannya, oh itu mah tos dipagdana weh atuh Pak. Jangan seperti itu ya, jangan seperti itu ya. Nah, tadi ingat jawabannya gimana? Karena ingin mengikuti ulama yang soleh secara ikhlas dan istiqomah mengamalkan zikir apa? Ilaha illallah. Hafiz, lihat ke sini, lihat ke sini, begini kepalanya, gitu ya. Simpen tangannya, jangan kayak mau dipotong. Nongak, sini. Ke atas. Nah, gitu. Kemudian waqala al-musannifu, dan juga Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin menyatakan bahwa walaisali, dan tidaklah aku, kata Syekh al-Musannif, fi hadzal majmu'i, di dalam kumpulan tulisan ini, ilal kitabatu, hanya sekedar menulis. Nih bentuk ketawaduan beliau ya, menulis, wal jam'u, dan menulis dan mengumpulkan. Ini bahasanya beliau ya. Tapi tidak mungkin hanya sekedar menulis dan
mengumpulkan, ada komentarnya, ada syarahnya, ada tambahannya, ada pengurangannya gitu ya. Itulah yang namanya dengan penulisan kitab. Yang dimana-mana pun menulis kitab itu sama, ada menukil, ada mengumpulkan, ada menambahkan, ada mengurang-ngurangkan, ada mensyarahi. Itu namanya menulis Alkitab. Ini bahasa beliau bahwa walaisa fi hadzal majmu'i ilal kitabatu wal jam'u, tidaklah aku di dalam pembuatan kitab kumpulan ini hanya sekedar menulis dan mengumpulkan. Nah, itu adalah bahasa ketawaduan beliau ya. Bahasa tahu nggak apa yang disebut dengan tawadu? Oh, rendah hati. Tawadu beda dengan tawadunya Abi ya. Kalau Abi tawadu, tawadu atau Abi mah. Apa itu tawadu? Tara mawa. Tapi ini mah Rasulullah dan para ulama tawadunya betul-betul rendah hati ya. Jama'tuhu min kutubil mutanawwi'ati. Saya mengumpulkan kitab Al-Majmu' ini, yakni Miftahus Sudur, dari kitab-kitab yang bermacam-macam. Wa khosotiha, khususiyahnya. Nih, yang disebut dengan khususiyah itu adalah terutama. Berarti beliau mengumpulkan banyak kitab ya. Yang utamanya adalah di kitab yang 9 ini. Apa itu? Min Sirril Asrar. Dari kitab Sirrul Asrar, tulisannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini menulis suatu kitab yang namanya Sirrul Asrar. Kalian pernah nggak antara maghrib sama isya berjalan di antara Masjid Jami? Lewat gitu ke Masjid Jami? Pernah? Ada suara siapa itu? Emang baca apa? Emang baca apa? Sirrul Asrar. Sirrul Asrar itu sekarang dibaca di Masjid Jami Taman Cilengsi bab kelima ya. Tapi kalian nggak usah ikuti itu. Kenapa? Kalian di sini. Ya. Nah, alhamdulillah, selain daripada kita mempelajari Al-Qur'an, kita pun sedikit membahas tentang tasawuf yang diambil dari pengalaman Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dimaktubkan di dalam Sirrul Asrar gitu ya. Yang kedua, wa ghunniyati li talibi tariqil haqq. Perbendaharaan, kekayaan. Al-ghunniyah itu adalah perbendaharaan kekayaan li talibi tariqil haqq, untuk mencari jalan menuju keridhaan Allah ya. Salah satu di dalam bahasan Al-Ghunniyah itu adalah, kalian mungkin belum pernah mendengar nih kalimat ini nih. Berkurban bisa dengan hewan apa saja? Sapi, domba, kambing, unta, ayam bisa ayam? Masa? Dengan ikan bisa ikan? Dengan tahu? Atau bahkan tidak menyembelih hewan sama sekali, bisa nggak? Apanya? Woi, bukan basel atau kalau basel disembelih. Yang disembelih itu adalah sifat-sifat kehewanan yang ada di dalam diri itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka berkurbanlah pada dirimu, pada nafsumu yang terdapat di antara dua lambung. Al-jambaini, dua lambung, dan juga kolbu dan lambung. Itu ya. Kalau kurban, berapa lama kita melaksanakan kurban? Ya, sehari lah, boleh lah. Lamanya
2 tahun sekali apa setahun sekali? Setahun sekali ya, benar. Kalau Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyarankan kepada murid-murid dan jamaahnya untuk menyembelih setiap hari, setiap saat, setiap waktu, manakala di dalam kolbu kita terasa ada sifat-sifat hewan. Mana contohnya sifat-sifat hewan? Bosel lagi. Misal kita pengen memiliki sesuatu yang itu adalah bukan milik kita. Coba domba, sapi ketika meh itu pengen apa itu? Pengen apa? Pengen makan ya? Meh gitu. Oh, pengen kawin gitu ya? Nah, katakanlah yang embe-embeannya ketika pengen makan gitu. Ketika dikasih sama tuannya satu keranjang rumput, ketika dikasih brok, si kambing atau si sapi pernah nggak bertanya, tuan, ini rumput halal apa haram? Pernah nggak bertanya begitu? Nah, yang penting aku lihat, aku minat, aku sikat, habis kenyang minggat. Apa basel? Ya, ketika kita ingin memiliki sesuatu yang bukan milik kita, contohnya apa? Memiliki sesuatu yang bukan milik kita, sepeda misalkan tuh ya. Dulu ada yang pengen sepedahan, tapi bukan punya sepeda dia. Apa yang terjadi? Jebak langsung nenggar. Akhirnya gimana akhirnya? Habis mah benjol, berdarah-darah. Kemudian orang tuanya harus mengganti tidak? Harus mengganti. Sila ke-12 begitu maksudnya. Nah, itu ingin memiliki sesuatu yang bukan milik. Kalau terasa seperti itu, nah ambil sembelihmu, ambil pisaumu. Apa itu pisau itu? La ilaha illallah. Sereset. Blang. Kalau Idul Adha dengan menyembelih kambing, bismillahi nawaitu an adbaha hadal ghanam lillahi ta'ala. Bismillahi Allahu akbar. Kalau ini bagaimana? Kalau ini mah gurubuk gitu. Ayah gurubukan ingin sesuatu yang bukan milik kita. Wah, ini setan nih, ini sifat siapa ini sifat kambing nih, tepat sembelih. La ilaha illallah. Bagaimana kalau sifat kambingnya ada lagi? Potong lagi. Bagaimana kalau bulan depan ada lagi? Potong lagi. Kalau pekan depan ada lagi? Potong lagi. Kalau hari besok ada lagi? Jam berikutnya ada lagi? Detik berikutnya ada lagi? Jadi kalau dalam syariat memotong kurban berapa kali dalam setahun? 1 kali. Kalau di dalam thariqah berkurban memakai biaya tidak? Tidak. Memakai alat tidak? Alatnya ada, la ilaha illallah. Kemudian berapa kali? Sesering mungkin sampai nafsu kebidatangan lenyap dalam diri kita, insya Allah. Itu al-Ghunyah itu ya, tulisan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani azza wa jalla. Wa Jami'ul Usul Al-Auliya, kitab tasawuf yang berikutnya adalah Jami' Usul Al-Auliya, tulisan Syekh Ahmad An-Naqsyabandi. Ini kitab masterpiece-nya Syekh An-Naqsyabandi. Jadi kalau kita melihat kitab itu, jadi wali. Cuma jadi wali kayak harus bertahap lah ya.
Ya, kalau tidak tercapai wali nukba, wali abtar, wali ajdam, wali mursyid kalau kesananya gitu ya. Tapi kalau belum tercapai juga minimal ayo wali kelas lah. Atau bisa juga wali daya. Coba gimana doa wali Rafiq Fili? Hap. Apa katanya? Wali daya. Minimal kita menjadi asal jangan wali kukun saja. Apal wali kukun? Apal wali kukun? Minyak gosok gitu ya, wali kukun itu mah. Wa khazinatul asrar. Wa khazinatul asrar, dan kitab Khazinatul Asrar Syekh Muhammad An-Nazili, karangan Syekh Muhammad An-Nazili. Kemudian wa Qalaidil Jawahir. Qalaidil Jawahir itu karangan siapa? Tuan Syekh Abdul Qadir juga. Subhanallah, banyak banget Tuan Syekh Abdul Qadir ya. Wa Fathul Arifin, kitab Fathul Arifin. Fathul Arifin itu adalah satu kitab yang menjadi rujukan Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Kan ini kita semuanya mendapat talqin dari Syekh Ahmad Sohibul Wafa. Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin mendapatkan talqin keilmuan dan amaliyah dari Syekh Muhammad, siapa? Ayahnya beliau siapa? Syekh Abdullah Mubarak bin Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad mendapatkan talqin dari Syekh bukan Syekh Abdul Karim, itu kakak seniornya. Itu langsung dari Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon. Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon mendapatkan talqin dari baru Syekh Ahmad bukan Syekh Ahmad Khatib Sambas Kalimantan yang bermukim di Jabal Gubesh Makkah Al-Mukarramah. Berarti jadi beliau itu menulis satu kitab yang namanya Fathul Arifin. Di situ tentang segala macam tentang ketekinan ada gitu ya. Sedikit lagi ya. Wa Tanwiril Qulub. Tanwiril Qulub itu tuh ada bukunya. Tanwiril Qulub itu yang ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, mursyid dari Thariqah Naqsyabandiyah. Kemudian Fuyudatir Rabbaniyah. Fuyudatir Rabbaniyah ini adalah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga. Subhanallah, banyak ya. Dan yang ke-9 wa minahis saniyah, perbendaharaan yang istimewa yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Syahrani rahimahullah ya. Subhanallah, betapa ketawadian Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Mudah-mudahan bisa kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.